dosa punya magnet. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sesungguhnya dosa itu punya daya tarik yang kuat sebagaimana adanya magnet. Ketika Anda dekat dengan dosa, kemungkinan besar Anda akan bisa ditarik, terhisap oleh magnet tersebut. Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, di dalam kitab Amsal dikatakan ada beberapa hal yang tidak pernah puas untuk menelan, untuk menghisap sesuatu. Termasuk dunia orang mati atau maut, itu tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup untuk menelan sesuatu. Rahim yang mandul pun tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa berkata, sudah cukup. Bapak Ibu, itu yang dikatakan dalam Amsal pasalnya yang ke-30, 15 dan 16. Termasuk maut atau dosa. Dosa tak pernah kenyang dan tak pernah merasa puas. Takkan pernah juga ia berkata cukup. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah coba-coba untuk melakukan dosa. Jangan pernah. Alkitab sendiri mengingatkan kepada kita untuk kita menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Jauhkan dirimu dari yang nampak, yang kelihatannya jahat. Kain sudah diperingatkan, Allah itu begitu mengasihi Kain, dan dia sudah diperingatkan dengan baik sekali oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Kejadian 4 ayat 7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik? Dosa sudah mengintip di depan pintu, dan dosa itu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi Kain tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Dia mengajak adiknya untuk ke ladang, dan setiba di ladang dia membunuh adiknya. Adiknya pun mati. Saudara, sesuatu yang sangat mengerikan jika kita sudah diperingatkan oleh firman Allah, tetapi kita tidak mau mendengarkannya. Jadi sesungguhnya Tuhan itu mau kita berkuasa atasnya. Allah begitu mengasihi kita sehingga dia memberikan kita kuasa. Kepada Kain dia berkata, kamu harus berkuasa atas dosa itu. Tetapi Kain tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Anda dan saya, kita semua telah diberikan kuasa oleh Allah untuk juga berkuasa atas godaan dosa, atas magnet dosa yang begitu menarik perhatian, begitu menarik bagi banyak orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di langit maupun di bumi, baik di surga maupun di bumi. Yesus sudah menerima kuasa, dan kuasa itu dilepaskan buat gerejanya, buat umat-umat Allah, buat Anda dan saya. Itulah tanda penyertaan Allah bahwa kita diberikan kuasa. Kuasa itu datangnya daripada Allah, dan tahukah Anda bahwa kuasa itu sebetulnya adalah Allah pribadi yang ada di dalam kita, di mana kita bisa melawan dosa. Perhatikan, Tuhan mau untuk kita melakukan apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita, yaitu berkuasa atas dosa. Perkatakan firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Firman Allah itu punya kuasa untuk membuat kita mampu mengalahkan dosa. Lari dari dosa, bukannya dekat dengan dosa. 1 Korintus 15, 54, 55, Yesus telah mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Sudah dikalahkan oleh Yesus ketika dia tergantung di kayu salib Golgota, dan dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dia masuk ke dalam dunia orang mati, dan dia merebut kembali semua kuasa yang telah diambil oleh iblis di Taman Eden ketika dia menggoda manusia di sana. Dan Yesus bahkan mengambil juga kunci dari tangan iblis.
dan dia berikan kepada gerejanya, Anda dan saya. Makanya kepada Petrus dia berkata, aku memberikan engkau kunci kerajaan Allah. Wow, untuk mengikat dan melepaskan, mengikat pekerjaan-pekerjaan iblis, mengikat kuasa-kuasa dosa. Bapak, Ibu, Saudara, gunakan dengan baik, karena Allah telah memberikan itu kepadamu melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemenangan atas maut itu diberikan oleh Yesus kepada kita, gereja Tuhan. 1 Korintus 15:57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Selain Anda menggunakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan untuk melawan dosa, untuk mengalahkan dosa, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam 1 Korintus 15 tadi ayat 58, kita perhatikan firman Tuhan bilang, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selain melawan dosa itu, mengalahkan dosa dengan firman Tuhan yang engkau ucapkan, deklarasikan pada saat dosa itu seperti menggoda engkau, engkau harus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sibukkan diri dengan hal-hal rohani, libatkan diri dalam pelayanan-pelayanan rohani, sibukkan dirimu untuk ikut tim pelayanan musik, tim pelayanan besuk, tim pelayanan penginjilan. Sibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani, terus dan doa-doa pribadi Anda. Maka apa yang ditakutkan oleh banyak orang, yaitu terjerat dalam dosa, tidak akan menimpa Anda. Kita harus selalu dekat-dekat dengan Tuhan. Kita akan terjauhkan daripada yang namanya magnet dosa. Magnet dosa tidak akan bisa menarik kita jika kita selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan berkati.